Bang, sepil masjid yang ada di Kuala Lumpur. Boleh? Aku bakal sepil masjid yang ada di Kuala Lumpur. Let's go, kita lihat. Let's go, brr. Hai guys, waktu di Malaysia kemarin aku nyempetin sholat di Masjid Pink ini. Masjid Pink ini nama aslinya adalah Masjid Putra, letaknya di Putrajaya. Inilah National Mosque of Malaysia. Oleh guys, karena ini hari Jumat, mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Mengenai hal yang sangat viral di media sosial terkait orang Indonesia yang berkunjung ke Malaysia yang mengatakan katanya di Malaysia jarang menemukan masjid dan kemudian juga susah untuk mendengar suara azan. Ini sangat disayangkan ya. Harusnya membuat video yang lebih mempererat tali persaudaraan, sebab hubungan antara Indonesia dan Malaysia ini begitu sangat hangat ya di dalam dunia yang nyata, bukan di media sosial. Kalau di media sosial kita sering gaduh-gaduh sedikit ya maklum biasalah. Tapi kalau untuk hal yang di dunia nyata, kita itu benar-benar sangat rukun, aman, damai, sentosa. Ini sangat disayangkan apabila berkunjung ke sebuah negara terus menceritakan hal-hal yang bisa menimbulkan amarah di negara tersebut. Ini sangat disayangkan ya. Kebanyakan orang Malaysia apabila berkunjung ke Indonesia, mereka tidak pernah loh membuat video yang berbau-bau agama ataupun membuat video yang kontroversi. Kalaupun membuat video kontroversi itu mereka hanyalah mengkritik, dan itu hal yang wajar. Sebab kita juga perlu kritikan supaya kita juga lebih maju. Kira-kira seperti itu loh sahabatku semua. Banyak sekali orang Malaysia yang berwisata di Indonesia, mereka mempromosikan wisata alam Indonesia, dan juga banyak sekali orang Indonesia berwisata di Malaysia dan juga bekerja di Malaysia. Mereka juga sama-sama mempromosikan Malaysia. Alangkah baiknya kalau membuat video dipikir-pikir terlebih dahulu. Kalau tidak mau dikecam oleh sebuah netizen dari negara tersebut. Kira-kira seperti itu sahabatku semua ya. Harus difahami terlebih dahulu ketika membuat video. Jangan gara-gara ulah daripada seseorang kemudian nama negara kita itu jadi jelek di mata orang luar sahabatku semua. Ini sangat disayangkan ya. Sedikit-sedikit orang Indonesia apabila berkunjung ke Malaysia membuat video kontroversi. Janganlah kita membuat video hal-hal yang menimbulkan amarah dari sebuah negara tersebut sahabatku semua. Ini hanya membuat malu. Kita sebagai orang Indonesia sangat merasa amat kecewa jika ada video-video tersebut. Akibat video yang viral mengatakan di Malaysia susah mendengar suara azan, ini juga menimbulkan rasa kekecewaan dari warga Indonesia juga, bukan hanya dari orang Malaysia saja. Pada faktanya, pelancong Indonesia yang ketika datang ke Malaysia ini membuktikan bahwa beliau di Malaysia mudah untuk menjumpai masjid dan mudah untuk mendengar suara azan. Jadi alangkah baiknya lah kalau buat video itu buat video yang elok. Ini peringatan untuk sahabat-sahabatku semua ya. Jadi kalau kita berkunjung ke sebuah negara orang, janganlah membuat video-video yang kiranya menimbulkan amarah dari suatu negara tersebut. Alangkah baiknya kita saling mempromosikan tempat wisata mereka. Jadi saling istilahnya tolong-menolong dalam hal kebaikan, dalam mempromosikan suatu negara tersebut. Orang Malaysia juga banyak yang berwisata di Indonesia. Sebaliknya orang Indonesia juga banyak yang berwisata dan juga bekerja di Malaysia. Sampai terbelit-belit ya lidahnya Bang Toha dalam penjelasannya. Oke sahabat-sahabatku semua, seperti apa rasa kekecewaan orang Indonesia yang ketika melihat video viral katanya di Malaysia susah untuk mendengar suara azan. Ini sangat disayangkan. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi pengajaran kita bersama-sama. Lalu bagaimana? Seperti apa kemudahan di Malaysia? Apakah memang susah untuk menemukan sebuah masjid ataupun tempat-tempat ibadah untuk sholat? Langsung kita lihat fakta berikutnya. Hai guys, waktu di Malaysia kemarin aku nyempetin sholat di Masjid Pink ini. Masjid Pink ini nama aslinya adalah Masjid Putra, letaknya di Putrajaya. Sebuah kawasan yang merupakan pusat administrasi pemerintahan Malaysia. Jadi di antara kantor-kantor pemerintahan ada masjid yang cantik ini. Dari jauh pun kalian udah bisa lihat karena memang masjidnya besar dan warnanya sangat cantik. Selain untuk beribadah, masjid ini juga terbuka untuk turis. Untuk masuk ke sini kalian perlu memakai pakaian yang tertutup ya. Tapi kalau misalkan pakaiannya tidak sesuai, kalian juga bisa menyewa loh. Gimana guys, tertarik nggak buat sholat di sini? Bang, sepil masjid yang ada di Kuala Lumpur. Boleh? Aku bakal sepil masjid yang ada di Kuala Lumpur. Let's go, kita lihat. Let's go, brr.
Nah, ini airnya guys. Jadi kalau mau berwuduk di sini, ini banyak sekali tempat berwuduk. Ini semuanya hidup, ada air guys. Nih ha. Semua hidup ya, ada air. Airnya pun kencang, bukan kecil ya guys. Dan ini sangat bersih guys. Oh, sampai sana ini semua hidup. Oke guys, kalian boleh cuci seperti ini ya. Ya, cuci bersih. Oke. Oke, bersih. Kalian boleh masuk. Oke. Masuk, ini bersih banget guys. Lantainya bersih. Kalian tahu kenapa masjid di Kuala Lumpur itu bersih-bersih? Karena yang bersihkan ini. Oh, ada petugasnya. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sir, where you from? From Bangladesh. Bangladesh. Abang boleh cakap Melayu dah. Boleh. Satu hari berapa kali dia bersih masjid nih? Ini 2 kali. Sehari 2 kali. 2 kali. Sebelum sholat. Salat. Pokoknya hari-hari Lagi lap-lap pun ada. lap-lap ya. Bersih. Isi 2 kali, lap 1 kali. Wow. Berapa ramai orang kerja bersih ini? Ini 10 orang kerja. 10 orang kerja. Semua dari Bangladesh semua. Bangladesh ada, Malaysia 1 ada, Hah? Indonesia 1 ada. Oh, Indonesia ada juga. Oke, thank you. Oke. So itu ada tempat minum kan? Boleh minum. Itu boleh bayar minum kan? Nah, di sini ada juga tempat minum guys. Nah, kalau mau free kalian boleh di sini. Brother, free kan? Free kan? Nah, ini free guys. Jadi kalau mau free ini, terus ini bayar guys. Kalian boleh letak uang, terus murah. Dan di sini murah banget. Kalian bayangin minum air putih itu cuma 1 ringgit. 3.000 perak. Ya oke, ini murah-murah ini guys. Ya, ini murah-murah. Oke guys. Nah, ada yang bilang juga, katanya azan di Kuala Lumpur itu tidak terdengar. Aku bakal sepil. Ada nggak suaranya? Jadi di Kuala Lumpur ini bukan tidak ada suara azan, melainkan karena kuping kamu terlalu sering melalaikan mendengar suara azan, makanya seolah-olah kamu datang ke Kuala Lumpur tidak mendengarkan azan. Ini sangat dekat guys. Jadi masjid mau mana lagi yang bakal aku sepil, silakan komen di bawah. Inilah National Mosque of Malaysia. Alright guys, karena ini hari Jumat, mari kita cari tempat Jumatan. Let's go. Oke, aku kebetulan untuk sholat Jumat di Masjid Negara. Yo. Setelah jalan kaki, kita naik MRT dari Taman Pertama menuju ke Pasar Seni. That's right. Setelah sampai, kita lanjut jalan lagi, dan jalan. Dan akhirnya sampai di Masjid Negara Malaysia. Seperti biasa, kita ambil wudhu dulu dan Jumatan. Dan seperti inilah suasana sholat Jumat di Masjid Negara Malaysia. Dan ini masnya adalah orang Indonesia. Beliau memberikan perkongsian sebuah video sholat Jumat di Masjid Malaysia. Kata siapa di Malaysia susah untuk menjumpai masjid? Itu sawah besar. Alhamdulillah selesai juga Jumatannya. Oke, kita coba keliling-keliling dulu. Di sini ada makam pahlawan, kolam, taman, ada kolamnya dan juga kita ya. bisa melihat gedung Merdeka 118 dan keren, juga Mas. pemandangan kota Kuala Lumpur. Overall, ini masjid luas, arsitekturnya unik. Namun kalau dibanding Istiqlal di Jakarta yang ini cuma 2 lantai gitu, tapi ini luas. Dan by the way, ada yang dagang juga di dalam masjid. Oke, sekian. Bye. Ada hal keunikan sendiri ya, masjid yang ada di Malaysia mungkin tidak bisa saya temukan di negara saya. Nggak tahu ya kalau di kota lain ya, sebab saya ini tinggal di kampung. Kalau masjid-masjid yang ada di kampung saya maupun yang ada di kota kecil saya itu tidak ada yang menjual minuman seperti yang ada di Masjid Malaysia ya, dan ada sebuah kedainya ya. Ini sangat unik ya sahabat-sahabatku semua. Nah, lalu ada hal yang unik apa lagi tentang sebuah masjid-masjid yang ada di Malaysia? Untuk menemukan sebuah masjid atau surau atau musola di Malaysia ini sangatlah mudah. Bahkan di mal-mal yang ada di Malaysia, tempat perbelanjaan juga disediakan musola atau surau. Jadi untuk sahabat-sahabatku, apabila mungkin sedang melancong ke Malaysia, kemudian kalian berbelanja di sebuah supermall yang sangat besar,
Biasanya di mall tersebut, kalau kawasan kota besar, mall besar itu pasti ada musolanya atau suronya. Review surau Arena Seremban arah selatan. So jom kita tengok selepas di-upgrade cantik atau tak surau dia. Actually belum 100% siap lagi. Contoh macam taman permainan dekat tengah-tengah tu, kedai pun ada yang tak buka lagi. Tapi kalau korang datang makan dekat sini, memang selesa. Sejuk pun sejuk, tak macam terminal bas yang dekat Shah Alam tu tiba. One thing yang bagus untuk R&R adalah kebanyakannya memang accessibility untuk OKU, bawa stroller ke memang sangat senang. Dan diorang ni pun dah upgrade tau tandas, ada tempat untuk change diaper dan ini adalah ruang dekat dalam tandas dia. So overall memang style dia adalah open air. So tak adalah bau kepam tak keluar kan. Untuk surau dia taklah dekat sangat dengan tandas, jadi taklah bau tu masuk ke dalam surau. Untuk tempat letak kasut memang banyak, so tolonglah guna. Sebab mostly kalau ada rak kasut pun ramai yang tak pakai. Tempat duduk dia ada disediakan dan ini adalah ruang dalam surau dia. Untuk lantai tak licin dan ada ruang solat khas bagi pengguna wheelchair. Siap ada tempat ambil wuduk satu lagi kat tepi tu. Jadi ini pula adalah ruang ambil wuduk. Dia siap ada sediakan kerusi bagi yang ambil wuduk secara duduk. Dan kepala pipe dia pun full Johnson Swiss why. Untuk ruang solat dia tak menggunakan kapet. Bagi aku bagus menggunakan tiles saja, so tak adalah bau naik. Overall surau ni memang selesa dan bersih. Dan dari segi binaan memang sangat mesra OKU dan juga warga emas serta yang nak solat secara duduk. So bila surau dah cantik ni, tolonglah maintain dan kita sebagai pengguna pun sama-sama kita jaga. Hauma. Di mana bang? Masjid Cina. Oh, Masjid Cina. Ini masjid apa ni bang? Tapi ini yang unik je bang. Masjid Cina Negeri Melaka. Dia bawa satu budaya konsep seni bina Cina di Negeri Melaka. Gini bang, jom kita. Lama bang, kau nampak seni bina dia bang. Lain macam lah bang. Guide memang tak nampak gaya masjid yang biasa pun. Masjid tak semestinya begitu rupanya kan. Ini dia bawa masyarakat Cina punya konsep. Nampak? Apa pun bang, sebelum kita start kita pasal masjid ni, jom kita ambil wuduk tahiyatul masjid 2 rakaat. Saya dah mula rasa macam lain macam. Dia punya konsep seni bina dia punya kebersihan dia bang. Oh, ini ada toilet dia juga kemas bang. Bersih. Wow. Ni ruangan luar dia bang. Belum masuk ke dalam masjid kita bang. Cantik. Konsep dia. Saya suka sangat konsep dia. Rasa macam pelik tapi unik. Tempat rehat bersantai. Seni bina dia. Merah dia, putih dia. You can see the mood. You can feel the mood. Ada jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak tak dia punya konsep? Menampakkan lagi dia punya karakter masjid Cina ni. Purely. Dia bawa 100% seni bina klasik ataupun seni bina yang asli orang Cina. Jom tengok dalam dia. You can feel. Dalam dia masih lagi kita dapat rasa dalam sebuah masjid. Hotnya masih lagi Islamik. Walaupun konsepnya konsep Cina. Nampak macam konsep pagoda kan. Style lah. Wih, saya rasa lain. Tapi seronok. Memang dia try bawa 100%. Dia try bawa 100% kaedah ataupun konsep orang Cina. Sampai hiasan pokok dia. Betul tak? Sakura. Konsep macam ni memang payah jumpa dekat masjid-masjid lain. Ciri-ciri yang ada di negeri China kan. Ada perpustakaan mini library yang dibuka oleh Datuk Wira Omar Jaafar. Speaker Don. Unik sekali. Kat Malaysia ada tiga masjid yang membawa konsep Cina, iaitu di Kelantan, Melaka, one more di mana? Terakomen. Ada 3 tau. So ini yang ketiga dalam Malaysia. Saya rasa teruja pelik. Memang kalau dari luar orang takkan tahu ni masjid. Orang ingat ni apa ni kan? Orang ingat ni pagoda kan. Tapi tak. Ini masjid bang. Masjid di Melaka. Mana kubah dia? Itulah. Kan? Kubah dia. Satu. Itu yang kedua, betul-betul style. Betul bang, kalau tak ada tulisan masjid kan, memang tak tahu ni masjid. Betul bang. Sampai Melaka, saya nasihat korang, jangan lupa singgah ke sini bang. Ambil experience, tengok seni bina yang sangat-sangat unik di negeri Melaka ni bang. Apa pun bang, ini bukan masjid baru. Dia dibina pada tahun 2012. Dia saya kira bakal menjadi satu sejarah besar bagi bumi Malaysia. Kerana 3 masjid di Malaysia ni bang yang ada konsep begini. Datang ke Melaka, singgah sini, feel sendiri pengalaman berada dalam Masjid Cina Negeri Melaka. Masjid Cina. Masjid Cina. Tak gitu, Pak? Masjid ini daripada 11 jenis kayu, dibina pada November 2020, siap dalam masa 8 bulan, diberi nama Masjid I'tikaf Darul Quwah. Kita rasmi pada 2 hari bulan 3 Masjid 2023. kayu. Timbulnya idea peminat kayu juga, buat lain pada yang lain lah, unik dan klasik. Binaan masjid ini daripada 11 jenis kayu, hampir 70% kayu tembesu, kayu jati, kayu jembal, kayu mahal-mahal, kayu manggis, kayu merdan dan lain-lain. Boleh muat dalam sebelah atas 120 orang dan di bahagian bawah 110 orang. Masjid ni unik dan kena ada banyak lagi masjid yang macam ni. Ini Dewan Solat. Tak payah pergi jauh-jauh, dekat dalam ni juga ada playground tau.
Playground dia ni 2 tingkat, dekat ruang solat bawah dengan ruang solat atas. Sebelum ada yang komen, kita orang cakap dulu. Playground ni dia tutup waktu solat berjemaah. Waktu-waktu yang lain, playground ni sentiasa terbuka untuk kanak-kanak datang sambil main, sambil kenal masjid, sambil belajar. Playground dia ni custom kot. Boleh belajar pasal rukun Islam, pasal Rasul, huruf hijaiyah. Ini ruang permainan dekat tingkat atas. Tak ada sangat, tapi budak boleh turun slide dekat sini. Masjid ni bukan mesra kanak-kanak aja, tapi dia mesra dan menyantuni semua golongan. Rak ni dia orang sediakan macam-macam keperluan. Tuala wanita, stokin, sarung tangan, pampers, baju hujan, kain pelekat, kain batik, semuanya ada. Wheelchair pun ada. Nampak simple, wheelchair je pun. Tapi bila kita fikir balik, tak banyak pun masjid yang ada benda ni. Dekat rak ni pula disediakan cermin mata pelbagai power untuk membaca. Kalau sebut masjid, selalunya paling malu bab tandas. Tapi dekat sini, tandas boleh kalahkan hotel 5 bintang tau. Cantik, bersih dan wangi. Nama tempat ni adalah Murtadah Dakwah Center atau lebih dikenali sebagai Madat. Selain daripada masjid, kompleks ni ada banyak lagi fungsi lain untuk ummah. InsyaAllah nanti kita sambung. Ini dia masjid paling tinggi dekat Malaysia, Masjid Al-Sultan Abdullah, PMB 118. Hari ni hari Jumaat, dengan cerita Masjid PMB 118 dah buka. So lepas aku habis charge Tesla dekat stesen Gendari, aku terus drive pergi sana untuk solat Jumaat. Oh, apanya masjid ni pakai baru buka mobil hari listrik? ni. Sampai je sini kita ambil wuduk dekat tempat wuduk. Kalau dah penuh, boleh pergi toilet je. Luar Toilet biasa. dia pun cantik dan kemas. Arkitektur sini memang cun. Feeling dia macam kita dekat airport KLIA. Masjid ni betul-betul sebelah bangunan tertinggi Malaysia, PNB 118. Dalam dia sama megah dengan bangunan sekeliling dia. Wow, luar biasa. Kalau korang keluar dari pintu bawah masjid ni, boleh terus nampak view bangunan PMB 118. Ruang solat indoor dia agak limited, tapi kalau dah penuh, ruang luar masih banyak dan ada tingkat atas juga. Masjid ni kalau belah luar, walaupun tak banyak kipas, ventilation dia bagus, rasa berangin je. Kalau korang kerja area PMB 118 atau nak shopping dekat Merdeka Mall, senang untuk solat Jumaat dekat sini. Dah habis solat, aku teruskan perjalanan aku dengan Tesla. Baru saja kita menyaksikan beberapa keunikan masjid-masjid yang ada di Malaysia. Dari masjid seni binaan yang terbuat dari 11 kayu. Berbagai aneka jenis kayu yang dimana kayu tersebut itu harganya mahal-mahal loh. Dari kayu jati, kayu terembesi, dan berbagai kayu lainnya. Kemudian juga ada sebuah masjid. Masjid yang ramah untuk anak-anak. Wow, ini sungguh sangat luar biasa ya. Jadi kita bisa memperkenalkan anak-anak kita untuk selalu datang ke masjid dan juga bisa belajar mengenal huruf hijaiyah. Jadi di situ taman permainannya itu taman bermain untuk belajar. Wow, ini sangat-sangat terbaik ya. Dan saya pun juga sangat-sangat kagum. Ini yang tidak ada di tempat saya ya. Tak tahulah kalau untuk di daerah kota lainnya ya. Dan tentunya bukan hanya sampai di situ saja, bahkan ada sebuah bangunan masjid yang berkonsep bangunan Cina. Jadi kalau mungkin orang awam atau orang yang tidak pernah datang ke Malaysia, mungkin melihatnya itu seni bina bangunan tempat beribadah untuk orang Cina ya. Tapi jangan salah, itu adalah sebuah masjid yang tempatnya berada di Melaka. Untuk sahabat-sahabatku, cukup sampai di sini dulu videonya. Jadi pada intinya kalau kita datang ke sebuah negara orang, stop membuat video yang menimbulkan amarah netizen. Alangkah baiknya kalau kita membuat video saling mempromosikan satu sama lain, saling mempererat tali persaudaraan. Jangan hanya ingin viral kemudian membuat video yang kiranya tidak patut untuk disebarkan video tersebut dan menimbulkan kemarahan orang-orang yang ada di suatu negara tersebut, sahabatku semua. Jadi kalau kita mau membuat video, pikir-pikir terlebih dahulu. Pada faktanya di Malaysia untuk menemukan masjid itu sangatlah mudah, sangat mudah sangat. Jangan membuat video kemudian tidak mendengar suara azan, sangat disayangkan. Ini last saya membahas video ini. Mudah-mudahan kejadian video tersebut bisa kita jadikan pengajaran bersama-sama. Banyak sahabat-sahabat kita daripada Malaysia yang berkunjung ke Indonesia, mereka mempromosikan alam wisata Indonesia. Jadinya kita kalau berkunjung di negara Malaysia harusnya sama-sama mempromosikan, sahabatku semua. Jadi
Janganlah membuat video yang aneh-aneh. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.